Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Memasuki tentang pembahasan bolehnya mudhof ditambahkan al, dan itu ada pada idhofah lafziyah. Kita lihat wa yajuzu fil idhofati lafziyati dukhulu al mu'arrifati 'ala al mudhofi. Boleh atau dibolehkan pada idhofah lafziyah masuknya al yang memakrifatkan kepada mudhofnya. Artinya pada mudhofnya ditambahkan al, yang mana pada idhofah ma'nawiyah ini tidak dibolehkan. Ya, pada idhofah ma'nawiyah tidak dibolehkan. Tapi pada idhofah lafziyah ini boleh. Kapan hal itu dibolehkan? Fil halatainil atiyaini. Fil halatainil atiyataini. Dibolehkan mudhaf ditambahkan al itu ada pada dua keadaan. Ya, kita akan lihat ada pada dua keadaan. Al-halatul ula, yang pertama atau keadaan yang pertama di mana dibolehkan mudhafnya ditambahkan al, an yakunal mudhafu musannan au jam'a mudzakkarin saliman. Yang pertama adalah mudhafnya itu berupa isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Ya, mudhafnya berupa isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Nahwu contoh al-hafidha durusihima. Ya, dua orang yang menghafalkan pelajarannya. Mana mudhafnya di sini? Mudhafnya ini al-hafidha. Dia asalnya ada nunnya karena isim musanna. Al-hafidhani gitu. Karena mudhaf nunnya dibuang. Ya, sebagaimana hukum bagi mudhaf secara umum. Dia tidak boleh pakai nun pada isim musanna dan juga nun pada jamak mudzakkar salim harus dibuang. Ya, di sini al-hafidha durusihima, al-hafidha mudhafnya, durusihima mudhaf ilaihnya. Dan di sini al-hafidha berawalan dengan al. Kemudian contoh yang kedua al-mutqinu a'malihim. Al-mutqinu a'malihim. Orang-orang yang unggul atau yang sempurna amalan mereka. Ya, di sini al-mutqinu ini adalah jamak mudzakkar salim. Karena mudhaf nunnya dihilangkan. Al-mutqinuna gitu. Karena mudhaf nunnya dibuang dan di sini boleh ditambahkan al. Ini mudhaf ini. Al-mutqinu dan a'malihim mudhaf ilaih. Ini yang pertama atau keadaan yang pertama, yaitu ketika mudhafnya berupa apa? Berupa isim musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Dan hukum membuang nunnya tetap berlaku. Ya. Kemudian yang kedua, ya, al-halatus tsaniyah. Yang kedua, an yakunal mudhafu ilaihi maqrunan bi al. Mudhaf ilaihnya itu berawalan dengan al, disertai al, maksudnya berawalan dengan al. Au mudhafan lima fihi al, atau mudhaf ilaihnya itu atau di mudhaf ilaihnya itu dia masih diidhofahkan lagi kepada lafadz yang berawalan dengan al. Ya, Anda ulangi. Keadaan kedua di mana mudhaf boleh ditambahkan al
yaitu apabila mudhofnya diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al, atau di sini dengan istilah mudhof ilaihnya berawalan al, maka mudhofnya boleh berawalan al. Kemudian atau mudhof ilaihnya berawalan al, mudhof ilaihnya ini, mudhof ilaihnya adalah sebuah mudhof yang diidhofahkan kepada yang berawalan al. Ya, bisa difahami. Jadi untuk yang kedua ini ada rangkap. Kan sering kita jumpai ya, ada mudhof, kemudian mudhof ilaih, ada mudhof, kemudian mudhof ilaihnya masih menjadi mudhof. Kemudian setelahnya mudhof ilaih lagi. Ya, maka ketika ada sebuah mudhof diidhofahkan kepada lafadz, yang lafadz itu masih diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan dengan al, maka boleh mudhofnya berawalan dengan al. Kita lihat contoh nahwu al-muhibbun nasi. Ya, ini mudhof ilaih, al-muhibbu an-nasi. An-nasi ini mudhof ilaih yang berawalan dengan al, maka mudhofnya boleh berawalan dengan al. Dan tentunya syarat sebelumnya berlaku ya, dia merupakan isim yang punya makna sifat ya, seperti isim fa'il dan isim maf'ul itu, dan termasuk di sana sifat musabbahah. Ya, di sini al-muhibbu dia isim fa'il. Ya, isim fa'il. Dia berawalan al. Kenapa mudhofnya boleh berawalan al? Ini alasannya, karena mudhof ilaihnya berawalan al. Atau keadaan kedua, ya nanti diterangkan. Fal mudhofu ilaihi huna an-nasi mu'arrafan bi al. Maka mudhof ilaih di sini yaitu an-nasi, dia dimakrifatkan dengan al. Kemudian contoh bagi yang kedua yaitu au mudhofan lima fihi al, atau mudhof ilaihnya itu diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al, adalah contohnya ini. Al-muhibbu fi'lil khairi. Al-muhibbu fi'lil khairi. Al-muhibbu ini adalah mudhof. Alasannya kenapa boleh berawalan al? Karena mudhof ilaihnya ini masih diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al. Itu al-khairi ini. Fi'linya memang nggak berawalan al, tapi dia diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al. Fal mudhafu ilaihi huna kalimatu fi'li. Mudhaf ilaih di sini adalah kalimat fi'li ini. Dia mudhaf ilaih bagi al-muhibbu. Mudhafatun ilal mu'arrafi bi al. Dia diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al-khairi, yaitu lafadz al-khairi. Walidha, oleh karena itu jaza, ya jaza qatiranul mudhafi al-muhibbu bi'al. Ya, oleh karena itu dibolehkan iktiranul mudhafi, yaitu mudhafnya disertai dengan al. Mudhafnya di sini al-muhibbu, dia disertai dengan al atau berawalan dengan al. Ya, jadi itulah dua keadaan. Ya, kalau kita simpulkan ya dua keadaan itu, yang pertama adalah mudhafnya berupa isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Ya, kemudian diidhofahkan kepada lafadz yang lain, maka mudhafnya boleh berawalan al. Yang kedua adalah mudhafnya dia diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al. Atau mudhafnya dia diidhofahkan kepada lafadz yang mana lafadz itu masih diidhofahkan lagi kepada lafadz yang berawalan al. Maka dua keadaan itu menjadikan dibolehkannya mudhaf berawalan al. Ya, menjadikannya mudhaf boleh berawalan al. Dan ingatkan lagi, tentunya ini hanya berlaku pada idhofah lafziyah saja ya. Kalau idhofah maknawiyah tidak bisa ya. Kitabu Muhammadin, kitabunya ditambahkan al-kitabu Muhammadin, ya salah, tidak boleh. Ya, sekali lagi ini hanya berlaku pada idhofah lafziyah, bukan idhofah maknawiyah. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah.
yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.